Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Aku lahir pada suatu malam bulan November yang basah dan dingin. Saat listrik padam dan ibu menjerit di dalam kamar bambu yang sempit. Kata tetangga, waktu itu hujan turun deras seperti langit ikut menangis. Tapi tak ada yang menyambut tangis pertamaku dengan senyuman. Namaku Sari. Ibu memberiku nama itu katanya karena artinya inti atau esensi. Tapi sejak aku mulai bisa mengingat, aku tahu. Aku bukan inti apa-apa. Aku bukan anak yang ditunggu. Bukan pula yang diharapkan. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Lahir setelah 2 kakak yang konon katanya lebih berharga. Kakakku yang sulung, laki-laki pewaris harapan keluarga, dan kakak perempuanku, si cantik yang selalu jadi kebanggaan ibu. Ketika aku lahir, ekonomi keluarga sedang runtuh, ayah baru, kehilangan pekerjaan sebagai tukang bangunan di kota, dan ibu sedang hamil anak keempat. Kehadiranku datang di saat yang salah. Waktu aku berusia 6 tahun, aku mendengar percakapan yang akan tertanam dalam benakku seumur hidup. Waktu itu aku sedang duduk di sudut dapur, diam-diam mengupas bawang karena ibu menyuruh. Ibuku berbicara dengan Bu Lilis, tetangga sebelah rumah. Suaranya jelas terdengar. Kalau bukan karena malu sama tetangga, anak itu sudah aku serahkan ke orang, kata ibu sambil mencuci piring. Aku berhenti mengupas. Mataku panas, tapi aku tidak menangis. Aku tidak berani. Aku tahu mereka sedang bicara tentangku karena Bu Lilis langsung berbisik, jangan gitu Bu, nanti kedengaran. Tapi sudah cukup. Kalimat itu seperti ukiran luka yang tidak pernah sembuh. Setelah hari itu, aku tak lagi menunggu dipeluk. Tak berharap lagi dipuji saat membawa nilai bagus atau membantu di rumah. Ya kowe madis ingin dia membuat masalah. Tidak menambah beban. Tiap kali keluarga berkumpul, aku merasa seperti bayangan. Tidak pernah diajak bicara kecuali untuk disuruh. Suara tertawaku seperti tak berhak muncul. Kadang aku berpura-pura tidur agar tidak disuruh mengurus adik atau mencuci piring. Tapi bahkan pura-pura tidur pun bisa membuatku kena bentak. Dasar pemalas, jadi anak perempuan gak ada gunanya. Bentak ibu suatu malam. Waktu itu aku baru pulang mengantarkan makanan ke warung. Hujan mengguyur tubuhku sampai baju yang tipis menempel di kulit. Tapi tak ada yang peduli. Aku tetap dimarahi karena pulang telat dan belum menyapu lantai. Ayahku bukan orang jahat, tapi dia diam. Dan kadang diam itu lebih menyakitkan dari marah. Ia hanya melihat saat ibu membentakku, memukul kakiku dengan sapu lidi, atau menyuruhku makan terakhir setelah semua kenyang. Ia tak pernah berkata cukup. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Tapi tak ada jawaban. Aku hanya anak, tak bisa memilih untuk lahir, tak bisa memilih waktu atau keluarga. Kadang aku melihat anak-anak lain di sekolah dijemput orang tua mereka, dibawakan bekal, dipeluk dan dicium. Aku tak pernah merasakan itu. Aku berjalan kaki sejauh 2 kilometer, kadang tanpa sarapan, dengan seragam yang mulai lusuh dan sepatu yang bolong di ujung. Tapi aku tetap datang ke sekolah. Karena di sana, setidaknya, aku merasa tidak transparan. Ada satu guru, Bu Rini namanya, yang selalu memanggilku dengan lembut. Sari, kamu pintar sekali. Teruskan ya, katanya suatu hari. Aku hampir menangis waktu itu. Hanya karena seseorang berkata dengan nada yang hangat, tapi pulang ke rumah selalu mengembalikan luka. Aku pernah mencoba bercerita tentang prestasiku nilai. Terus di ujian matematika. Tapi ibu hanya menatapku datar dan berkata, yang penting tuh kamu bantu ngisi galon, bukan angka-angka itu. Pelan-pelan aku belajar diam. Aku berhenti berharap. Aku hanya bekerja, belajar, dan menahan napas agar tidak mengganggu. Aku tahu banyak anak di luar sana dicintai karena mereka ada. Tapi aku tumbuh seperti tumbuhan. Liar di pinggir jalan, hidup bukan karena dipelihara, tapi karena bertahan.
Dan mungkin itulah awal dari semuanya. Aku lahir sebagai luka, bukan sebagai harapan. Sekolah adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang membuatku merasa bernilai. Di sana, aku bukan sekadar anak ketiga yang merepotkan. Bukan si pemalas atau si beban, aku adalah Sari, siswa dengan nilai terbaik di kelas. Aku masih ingat hari pertama masuk SD, seragamku kebesaran. Karena warisan dari kakak perempuanku. Sepatuku penuh tambalan, dan tas plastik kresek menggantikan tas sekolah karena tas lamaku sudah robek. Tapi aku datang dengan semangat, karena aku dengar sekolah adalah tempat orang pintar dihargai. Dan aku ingin dihargai, walau sekali saja. Aku duduk di bangku paling depan. Buku tulisku tipis. Hanya 2 lembar kertas yang dijepit jadi 1. Tapi aku tulis semua pelajaran dengan rapi. Aku suka belajar. Mungkin karena hanya di sanalah aku merasa punya kendali atas sesuatu nilai. Jika aku belajar, aku bisa dapat angka bagus. Dan angka bagus membuat guru tersenyum padaku. Senyum yang tak pernah kuterima di rumah. Bu Rini, wali kelasku waktu itu, seperti cahaya. Ia memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana rasanya malam-malamku di rumah. Tapi ia mungkin bisa melihat sesuatu dari mataku, karena ia sering menepuk bahuku pelan dan berkata, "Kamu hebat, Sari, jangan menyerah." Kalimat sederhana itu mengendap dalam dadaku lebih lama dari apapun. Kata hebat tidak pernah keluar dari mulut ibuku. Bahkan saat aku membawa pulang piala lomba membaca puisi tingkat kecamatan, ibu hanya berkata, "Pialanya jangan jatuhin ya, nanti pecah." Tapi aku tidak menyerah. Aku terus belajar, terus membaca. Buku adalah pelarianku, dunia rahasia tempat aku bisa hidup sebagai siapapun. Petualang, ilmuwan, putri raja, bahkan manusia yang dicintai. Aku mencuri waktu membaca dari warung tetangga. Dari sisa koran pembungkus tempe, dari buku perpustakaan yang harus kutinggal bila waktunya pulang. Meski begitu, pulang ke rumah tetap seperti kembali ke penjara yang dingin dan sunyi. Setiap sore setelah sekolah, aku membantu di warung kecil milik ibu. Menata jajanan, mencuci piring, menyapu, mengangkat galon, kadang juga mengurus adik yang rewel. Kakakku bisa duduk santai menonton TV atau keluar main, tapi aku tidak punya kemewahan itu. Sekali aku duduk sebentar, ibuku langsung berkata, "Mau jadi perempuan pemalas ya? Belajar nggak bikin kamu jadi ratu." Kalimat itu membuatku bingung. Aku pikir belajar akan menyelamatkanku. Tapi ternyata tidak. Tidak di rumah ini. Prestasi bukanlah tiket untuk dicintai. Setidaknya bukan oleh ibu. Saat duduk di kelas 5, aku mulai menang lomba tingkat kabupaten. Guru-guru menyuruhku maju ke depan saat upacara, memberikan piagam dengan tepuk tangan. Tapi aku tidak pernah melihat ada anggota keluargaku di antara penonton. Anak-anak lain difoto oleh ayah atau ibunya. Aku hanya berdiri sendiri, menyimpan piagam ke dalam tas, lalu pulang naik angkot sendirian. Pernah suatu hari aku mencoba memberitahu ayah tentang lomba menulis esai yang kumenangkan. Hadiahnya cukup besar untuk ukuran anak desa, Rp150.000. Uang itu langsung kuberikan ke ibu. Tetapi ayah hanya berkata semua, "Tapi kamu tetap makan di rumah ini, kan?" Aku mulai bertanya-tanya, apa memang selama ini aku salah? Salah karena ingin lebih? Salah karena punya mimpi? Salah karena ingin dicintai meski sedikit? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalaku tiap malam. Di pojok kamar yang lembab, di atas tikar pandan tipis, aku belajar dengan cahaya senter. Aku tahu aku berbeda. Aku tahu aku harus pergi dari sini suatu hari nanti. Tapi sampai hari itu tiba, sekolah adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa bernafas. Aku mencintai pagi hari bukan karena sinar matahari, tapi karena itu berarti aku bisa keluar dari rumah, melewati jalan berlumpur, melewati jembatan kecil yang goyah, dan masuk ke dunia tempat aku bisa merasa ada. Di kelas, aku bukan beban. Di kelas aku adalah Sari, anak cerdas, penuh ide, penuh harapan. Dan walau malam selalu datang dengan dingin dan diam, aku tahu pagi akan datang kembali.
Dan selama pagi masih ada, aku masih bisa bertahan. Ada luka-luka yang tidak terlihat dari luar, tidak berupa memar di kulit atau goresan di tubuh. Tapi mereka tinggal di dalam, di dada, di tenggorokan, di belakang mata yang lelah menahan air. Luka itu pelan tapi dalam, dan aku memilikinya sejak kecil, meski tak pernah benar-benar tahu namanya. Saat SMP, hidupku tak banyak berubah. Aku tetap anak yang tidak dianggap. Aku tetap bangun lebih pagi dari siapapun di rumah untuk menimba air, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan seadanya. Ibu selalu berkata, perempuan itu harus tahu tempat. Jangan mimpi tinggi-tinggi. Tapi mimpiku tidak bisa dibunuh. Ia tumbuh diam-diam, seperti akar pohon yang menembus tanah, mencari cahaya dimanapun ia bisa. Di sekolah, aku mulai ikut lebih banyak kegiatan. Aku bergabung dengan kelompok teater, ikut organisasi OSIS, dan tetap mempertahankan peringkat pertama. Semua itu kulakukan bukan hanya karena cinta belajar, tapi karena aku ingin punya alasan untuk tetap berada di luar rumah. Ada satu kejadian yang tak bisa kulupa. Waktu itu aku diminta mewakili sekolah untuk lomba debat tingkat provinsi. Pelatihku berkata aku punya logika yang kuat. Pemikiran yang tajam. Aku bangga, sangat bangga. Aku pulang dengan hati berbunga, membawa surat izin yang harus ditandatangani orang tua. Aku serahkan surat itu pada ibu. Dia membaca cepat, lalu meletakkannya di meja tanpa menatapku. Buat apa ikut beginian? Kamu pikir lomba-lomba itu bakal ngasih kamu makan? Aku diam, seperti biasa. Daripada kamu mondar-mandir nggak jelas, lebih baik bantu jaga adikmu. Jangan egois. Egois, kata itu menamparku. Aku pikir siapa yang egois? Aku yang mencoba mencari jalan keluar dari hidup yang sempit ini. Aku yang tetap mengirimkan uang hadiah lomba. Aku yang selalu mengalah, selalu mendahulukan mereka. Tapi aku tidak berani menjawab. Aku hanya mengambil kembali surat itu dan menyimpannya. Tanda tangan ibu tidak pernah kudapatkan. Aku tetap berangkat ke lomba itu, dengan surat izin palsu yang kutandatangani sendiri. Aku tahu itu salah, tapi jika menunggu persetujuan mereka, aku tidak akan kemana-mana. Setelah lomba itu, aku menang, juara 2 tingkat provinsi. Tapi aku tidak menceritakan pada siapapun di rumah, tidak ada gunanya. Pialanya kusembunyikan di dalam lemari. Sore-sore sepulang sekolah, aku suka duduk diam di belakang rumah, menatap langit yang kadang cerah, kadang mendung. Di situ aku berbicara dengan diriku sendiri. Aku bertanya, kenapa aku merasa asing di rumahku sendiri? Kenapa aku harus merasa bersalah hanya karena ingin maju? Kenapa rasa sayang tidak pernah datang padaku? Pernah suatu malam, saat semua tertidur, aku menangis diam-diam. Bukan karena satu hal besar, tapi karena kelelahan. Kelelahan menjadi kuat. Kelelahan berpura-pura tidak sakit. Kelelahan selalu menelan tangis dan berkata pada diri sendiri, kamu baik-baik saja. Aku mulai menyadari bahwa luka yang kutanggung bukan luka yang bisa dijelaskan kepada siapapun. Bahkan saat aku ingin bicara pada guru, pada teman, lidahku keluh. Karena aku sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Hidupku terlihat normal. Aku tidak dipukuli, tidak dikurung. Tapi aku juga tidak dipeluk, tidak dipuji, tidak disayangi. Itulah jenis luka yang paling sunyi. Tidak berdarah, tapi membuatmu merasa tidak utuh. Seolah kau hanya bayangan, bukan seseorang. Ketika teman-temanku bercerita tentang keluarganya, tentang ibu mereka yang memasak makanan favorit mereka saat ulang tahun, aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Tidak pernah sekalipun. Hari itu hanya seperti hari biasa. Bahkan kadang lebih menyakitkan karena tidak seorang pun di rumah mengingatnya. Yang paling menyedihkan bukan saat kau diperlakukan buruk, tapi saat kau merasa tidak berarti. Dan begitulah aku bertahun-tahun hidup, menjadi anak yang tidak dicari saat terlambat pulang, menjadi suara yang tidak didengar, nama yang hanya dipanggil saat ada pekerjaan rumah, tapi aku bertahan. Karena di dalam diriku ada suara kecil yang berkata, suatu hari kamu akan bebas. Suatu hari kamu akan membuktikan bahwa kamu bukan beban.
Dan untuk suara itu aku terus berjalan. Hari aku pergi dari rumah bukan hari yang penuh air mata. Tidak ada pelukan, tidak ada iringan doa, tidak ada bekal makanan di tangan. Hanya sebuah tas ransel tua, berisi 2 setel baju, beberapa buku, dan sebuah map plastik berisi fotokopi ijazah, serta surat tanda diterima di universitas negeri di kota besar. Aku berdiri di depan pintu rumah sambil menatap ibu yang sedang menyapu halaman. "Aku berangkat, Bu," kataku pelan. Ibu tak menoleh. Ian hanya berkata, "Oh, kalau gagal jangan pulang bawa malu." Tak ada harapan, hanya ancaman. Tapi aku sudah cukup kebal untuk tidak menangis. Aku tahu jika aku menetap di rumah ini lebih lama, mimpiku akan mati pelan-pelan. Maka aku pergi. Dengan uang pinjaman dari guru dan sisa tabungan dari hadiah, lomba-lomba kecil yang dulu tidak pernah kutunjukkan ke rumah. Naik bus tua menuju kota besar, aku tidak punya tempat tujuan yang pasti. Universitasku memang memberi beasiswa penuh, tapi itu hanya mencakup uang kuliah dan sebagian biaya hidup, tidak termasuk tempat tinggal. Aku tidur semalam di musala terminal, lalu mulai mencari kos murah dengan uang seadanya. Aku temukan kamar petak kecil di gang sempit, cukup untuk 1 kasur tipis dan 1 ember air. Tanpa kipas, tanpa jendela. Tapi buatku itu surga. Di ruang sempit itu tidak ada suara yang mencaci. Tidak ada tatapan penuh benci. Hanya aku dan harapan yang masih hidup. Aku tahu aku harus segera mencari pekerjaan. Maka mulailah aku mengetuk pintu-pintu warung, minimarket, rumah makan. Beberapa menolak karena aku belum punya KTP kota. Sampai akhirnya, sebuah kafe kecil menerima aku sebagai pelayan malam. Gajinya kecil tapi cukup untuk makan dan membayar kos. Kuliah dan bekerja bukan hal mudah. Aku tidur hanya 3 jam sehari. Siang kuliah, malam kerja, subuh belajar. Seringkali aku tertidur di bangku kampus dengan kepala di atas buku. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Karena lelah ini milikku sendiri, bukan paksaan. Dan di balik semua letih, ada rasa merdeka. Aku tidak pernah menelepon rumah, tapi kadang mereka meneleponku, bukan untuk bertanya kabar, tapi untuk meminta uang. "Kamu kan udah kuliah, pasti dapat uang," kata adik perempuanku yang bahkan belum lulus SMP. "Kirim 100.000 buat beli seragam baru, ya." Kadang permintaan datang dari ibu, tapi bukan dengan nada baik. "Kamu masih ingat rumah ini nggak, ha? Masa jadi anak nggak pernah bantu?" Mereka tidak tahu kalau aku makan hanya 2 kali sehari. Kalau aku menahan lapar supaya bisa kirim uang itu. Tapi tetap saja, aku adalah si anak durhaka jika tak memenuhi permintaan. Aku kirim uang karena aku tidak mau menjadi seperti mereka, memutus kasih, hanya karena sakit hati. Tapi semakin sering aku memberi, semakin sering aku dilukai. Karena bagi mereka, aku tetap beban. Aku bisa punya uang karena untung-untungan, bukan karena kerja keras. Tidak ada penghargaan, hanya tuntutan. Suatu malam, sepulang kerja, aku jatuh pingsan di kamar kos. Badanku demam tinggi, lemas, dan perutku melilit. Tetangga kamar membawaku ke klinik terdekat. Diagnosisnya, anemia dan kelelahan parah. Aku terbaring 2 hari. Tidak ada keluarga yang datang. Gak ada yang bertanya, "Kamu butuh apa?" Hanya teman kosku yang sesekali membantu menggantikan air minum. Di titik itu aku sadar, aku sendirian di dunia ini. Tapi anehnya, aku tidak merasa hancur. Aku justru merasa bebas. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa menerima kenyataan itu tanpa berharap lebih. Setelah sembuh, aku kembali bekerja, lebih hati-hati menjaga tubuh. Aku mulai mencatat semua pengeluaran, menghitung ulang anggaran, mencari pekerjaan tambahan yang lebih stabil. Aku menjadi asisten les untuk anak SD di siang hari, pelayan kafe di malam hari, dan mahasiswa di antaranya. Hidupku padat. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah. Suatu hari dosen pembimbingku memanggilku. Ia bertanya kenapa aku sering terlihat kelelahan. Aku cerita perlahan. Tidak semua, tapi cukup untuk membuatnya mengerti. Ia memberiku kesempatan menjadi asisten riset.
Gajinya kecil, tapi cukup. Dan yang lebih penting, jam kerjanya fleksibel. Aku mulai meninggalkan kerja malam. Mulai punya waktu tidur yang layak. Mulai merasa hidup ini tidak sepenuhnya kejam. Dosenku berkata, "Kamu punya daya tahan luar biasa, Sari. Jangan buang itu." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya pada diriku sendiri. Aku tahu, aku belum sampai di tujuan. Tapi setidaknya, aku telah pergi dari tempat yang nyaris membunuhku secara perlahan. Dan setiap langkah, sekecil apapun, adalah bukti bahwa aku bertahan. Bahwa aku tidak menyerah. Bahwa aku layak untuk hidup, bahkan jika tak ada satupun keluargaku yang melihatnya. Kota besar ini ramai, bising, dan tak pernah tidur. Tapi di balik lampu-lampu terang dan hiruk-pikuk kendaraan, ada ruang-ruang sunyi yang hanya bisa dihuni oleh orang-orang seperti aku, mereka yang datang bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk lari dari luka. Meski aku mulai menemukan ritme hidup yang stabil, kuliah, kerja paruh waktu, dan mengelola uang dengan cermat, gelap tetap mengikuti. Bukan gelap yang terlihat, tapi yang terasa. Ia datang tiba-tiba, di tengah malam saat lampu kamar sudah mati, saat tak ada suara kecuali detak jam dan dengus napas lelah. Aku mulai sering terbangun dengan dada sesak, seperti tenggelam di air tanpa dasar. Kadang aku menangis tanpa tahu kenapa. Tidak ada penyebab pasti. Tidak ada satu peristiwa besar. Hanya sejenis rasa kehilangan yang menganga. Di kampus, aku mulai terlihat berbeda. Aku masih aktif, masih mengerjakan tugas. Tapi aku sering menyendiri. Teman-temanku mulai bertanya, "Kamu kenapa?" Aku jawabnya, "Lagi capek aja." Padahal yang lelah bukan tubuhku, tapi jiwaku. Satu hari aku pergi ke kamar mandi kampus, menatap bayanganku sendiri di cermin retak. Wajahku pucat, mataku cekung, dan pipiku semakin tirus. Aku pegang pipiku, mencoba tersenyum, tapi senyumku terasa palsu. Aku tidak tahu siapa yang sedang kulihat. Apakah aku masih Sari? Atau hanya sisa-sisa dari seseorang yang dulu pernah percaya akan masa depan? Aku tidak pernah berpikir untuk mati. Tapi aku sering bertanya-tanya, kalau aku menghilang, apa ada yang peduli? Di rumah, aku hanya dianggap mesin kirim uang. Di kota ini, aku hanya satu dari ribuan mahasiswa yang sibuk bertahan hidup. Bahkan teman kosku pun tidak akan sadar jika aku tak pulang 2 hari, karena kami semua punya beban masing-masing. Lalu datanglah malam itu, malam yang mengubah banyak hal. Aku pulang dari perpustakaan, tubuhku lunglai, hujan turun rintik-rintik. Di jalan sempit dekat kos, aku hampir diserempet motor. Pengendara itu berhenti dan malah membentakku, "Jalan dong!" "Mau mati, ha?" Aku tidak menjawab, tapi kata-katanya menancap. "Mau mati, ha?" Entah kenapa kalimat itu seperti membangunkan sesuatu dalam diriku. Aku masuk ke kamar, duduk di lantai, dan menangis lama. Lebih lama dari sebelumnya. Aku menangisi semua yang pernah kutahan, rasa ditolak, rasa sendirian, rasa tak dianggap. Setelah malam itu, aku memutuskan mencari bantuan. Bukan hal mudah, dalam budaya tempatku dibesarkan, curhat ke psikolog dianggap aneh, bahkan memalukan. Tapi aku tahu, kalau aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tak ada yang akan melakukannya. Kampusku punya layanan konseling. Aku pergi ke sana, menggenggam formulir pendaftaran dengan tangan gemetar. Saat masuk ke ruangan konseling, aku bertemu dengan seorang perempuan paruh baya. Lembut, tidak menghakimi. Aku tidak langsung menangis. Tapi aku juga tidak bisa berhenti bicara. Untuk pertama kalinya aku bercerita semuanya. Tentang ibuku, tentang beban, tentang rasa ingin dianggap, tentang ketakutan kehilangan diri sendiri. Yang mendengarkan tanpa menyela. Dan saat aku selesai, ia hanya berkata, "Kamu sudah sangat kuat, Sari." Tapi bahkan orang paling kuat pun butuh tempat bersandar. Kata-katanya seperti jaring yang menangkapku saat aku hampir jatuh terlalu dalam. Sejak itu aku rutin datang ke konseling. Tidak tiap minggu, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian. Bahwa luka yang tidak terlihat pun tetap butuh dirawat.
bahwa rasa sedih bukan kelemahan. Aku mulai menulis lagi. Menulis bukan untuk lomba, tapi untuk diriku sendiri. Aku tulis semua kenangan pahit, semua kata yang menyakitkan, semua rasa yang tak sempat keluar. Tulisan itu kubaca sendiri, lalu kubakar pelan-pelan. Ritual kecil yang membuatku merasa lega, seolah bebanku ikut terbakar dan hilang bersama abu. Kegelapan tidak serta-merta pergi, tapi aku belajar hidup bersamanya. Belajar mengenali kapan ia datang, dan belajar memeluk diriku sendiri saat tak ada orang lain yang melakukannya. Kota ini tetap keras, uang tetap sulit dicari. Tapi aku sudah tidak sama lagi. Aku bukan lagi gadis kecil yang membenci dirinya sendiri. Aku mulai percaya bahwa aku punya nilai, bahkan jika tidak diakui oleh keluarga. Bahkan jika hanya sedikit orang yang melihatnya. Dan dari ruang gelap yang dulu menakutkan, aku mulai menyalakan cahaya kecil. Dari dalam diriku sendiri, aku tumbuh dengan mulut tertutup dan telinga terbuka. Sejak kecil aku belajar bahwa berbicara bisa berbahaya. Mengeluh dianggap manja. Menyanggah dianggap durhaka. Menangis pun bisa membuatmu dihardik. Maka aku belajar diam. Lama-lama, suaraku hanya hidup di dalam kepala. Di kampus, aku dikenal sebagai mahasiswi cerdas yang rajin. Tapi tak banyak yang tahu betapa aku menyimpan begitu banyak hal. Aku duduk di kelas, mendengarkan dosen menjelaskan teori keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan. Semua hal yang terasa seperti mimpi jauh di seberang sungai. Karena dalam hidupku keadilan bukanlah hak tapi kemewahan. Dan suaraku tak pernah benar-benar didengar. Aku ingat satu peristiwa saat aku diminta menjadi moderator dalam seminar kampus. Salah satu pembicaranya adalah seorang aktivis perempuan, sosok yang aku kagumi diam-diam sejak lama. Dalam sesi tanya-jawab, seorang mahasiswa bertanya, "Apa arti pemberdayaan perempuan bagi Anda?" Sang aktivis menjawab dengan penuh semangat, membicarakan hak bicara, hak atas tubuh, dan kebebasan memilih masa depan. Semua orang bertepuk tangan, tapi aku hanya terdiam. Karena aku tahu, realita di balik kata-kata itu seringkali tidak seindah konsepnya. Aku pernah mencoba bicara, pernah mengirim tulisan ke koran, kampus tentang beban perempuan dalam keluarga patriarkal. Tulisan itu ditolak. Editor kampus berkata, topik ini terlalu pribadi, terlalu sensitif, terlalu pribadi, padahal yang kualami juga dialami oleh ribuan gadis lain di luar sana yang disuruh mengalah sejak kecil, yang dianggap beban hanya karena mereka lahir sebagai anak perempuan, yang dinilai bukan dari cita-citanya tapi dari seberapa patuh ia pada keluarga. Aku ingin bicara, ingin sekali, tapi selalu ada dinding yang membuat suaraku memantul kembali ke dalam. Sampai akhirnya, aku nekat membuat akun anonim di media sosial. Di sanalah aku mulai menulis ulang kisah-kisahku tentang malam-malam penuh tangis, tentang kerja keras yang tak pernah dianggap, tentang keluarga yang hanya tahu menuntut. Aku beri nama akun itu, Suara yang Tak Didengar. Aku tidak menyangka tulisanku mulai dibaca banyak orang. Pesan-pesan masuk hampir tiap hari, dari perempuan muda, dari pekerja, dari ibu rumah tangga yang berkata, aku juga mengalaminya. Terima kasih karena sudah berani menuliskan yang aku tak mampu katakan. Tiap kali membaca pesan itu, mataku berkaca-kaca. Karena akhirnya, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Bahwa ada begitu banyak suara kecil yang ditenggelamkan oleh tradisi, oleh keluarga, oleh rasa takut. Dan aku, yang dulu bisu karena luka, kini menjadi jembatan bagi mereka untuk bersuara. Namun di balik semua itu, tetap ada bagian diriku yang takut. Aku belum berani membuka identitasku. Takut jika keluargaku tahu. Takut jika dunia tahu bahwa gadis yang tampak kuat ini ternyata menyimpan retakan yang dalam. Tapi satu hari, seorang dosen yang kutuakan berkata padaku, kadang kita tidak butuh megafon besar untuk bersuara. Ihorang damatol sazet yang jujur lebih nyaring dari orasi ribuan orang. Kata-katanya menancap. Sejak itu aku terus menulis. Dalam sunyi,
dalam diam, tapi dengan kejujuran penuh. Suara yang dulu mati, kini hidup pelan-pelan. Bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk menyembuhkan. Untuk memberi ruang bagi mereka yang pernah merasa tidak penting, tidak cukup, tidak diinginkan. Dan meski keluargaku belum pernah mendengar suaraku dengan sungguh-sungguh, aku tidak lagi menunggu. Karena aku sudah mendengarkan diriku sendiri. Dan itu, bagi seorang perempuan yang seumur hidupnya diajari untuk diam, adalah kemenangan besar. Orang-orang sering berkata, kejar mimpimu setinggi langit, tapi tak ada yang pernah memberitahu harga yang harus dibayar untuk itu. Tidak ada yang bilang bahwa jalan menuju mimpi penuh luka, sepi, dan kehilangan. Sudah gak ada yang bilang bahwa kau bisa kehilangan diri. Sendiri saat mencoba meraih cahaya, aku menyukai dunia akademik sejak lama. Belajar membuatku hidup. Menulis, membaca, berdiskusi, semuanya memberi makna pada keberadaanku. Maka sejak awal mimpiku adalah melanjutkan studi. Mungkin suatu hari menjadi dosen atau peneliti, atau seseorang yang karyanya bisa mengubah sesuatu. Di tahun terakhir kuliah, aku mulai mempersiapkan segalanya. IPK-ku tinggi, karya tulisku sempat menang lomba nasional, dan aku direkomendasikan untuk beasiswa ke luar negeri. Banyak yang menganggap itu luar biasa, tapi tidak untuk keluargaku. Saat aku menelepon ibu dan memberitahu kabar itu tentang kemungkinan kuliah di luar negeri, tentang beasiswa penuh, tentang peluang magang internasional, jawabannya hanya satu. Ngapain jauh-jauh sekolah? Kamu pikir kamu siapa? Udah cukup kuliah S1 aja, pikirin keluarga juga. Aku terdiam lama di ujung telepon. Suara ibu dingin, datar seperti selalu. Lalu adikku ikut bicara. Kalau kamu dapat beasiswa, berarti kamu punya uang. Bisa dong kirim lagi bulan depan? Tak ada selamat, tak ada kebanggaan. Hanya perintah, hanya pengingat bahwa meskipun aku melangkah lebih jauh dari siapapun di keluarga, aku tetap dianggap mesin, bukan manusia. Malam tuh aku menangis. Tapi bukan karena ditolak. Aku menangis karena sadar, semakin tinggi aku terbang, semakin dalam jarak yang terbentuk, bukan jarak geografis, tapi jarak emosional yang tak akan pernah bisa kupulihkan. Aku tahu, jika aku pergi ke luar negeri, aku akan kehilangan semuanya. Rumah tidak akan pernah menerima aku kembali. Aku akan dianggap anak durhaka, anak sombong, anak yang melupakan asal. Tapi jika aku tetap tinggal, aku tahu diriku akan mati perlahan. Mati karena menekan potensi. Karena hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Karena mengkhianati impian sendiri. Beberapa malam aku tidak bisa tidur. Hatiku seperti medan perang. Antara setia dan bebas. Antara darah dan cita-cita. Akhirnya aku memilih. Aku tanda tangani surat penerimaan beasiswa itu. Aku kirim berkas paspor. Aku mulai kursus bahasa. Dan aku simpan semua itu diam-diam, tanpa kabar apa-apa ke rumah. Karena aku tahu mimpi ini punya harga. Dan kadang, harga itu adalah orang-orang yang tak pernah percaya pada kita sejak awal. Bulan terakhir di Indonesia, aku kerja siang malam untuk beli koper dan perlengkapan. Aku hanya bisa membawa 2 koper. 1 untuk pakaian, 1 untuk harapan. Tidak banyak barang. Tapi seluruh hidupku ada di dalamnya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, aku mengirim pesan ke ibu. Isinya hanya 1 baris. Aku pergi, Bu, ke tempat yang dulu cuma bisa kulihat dari buku. Bukan untuk lari, tapi untuk hidup. Tidak ada balasan. Aku tahu dia membaca. Tapi diam adalah bahasa favorit keluargaku. Diam yang menyakitkan. Diam yang lebih tajam dari hinaan. Saat hari keberangkatan tiba, aku berdiri di bandara dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena berat. Berat menanggung semua kenangan yang tidak pernah selesai. Berat melepaskan harapan bahwa suatu hari aku akan diakui. Tapi saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Di bawah sana, lampu kota terlihat seperti bintang-bintang kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak lagi dikurung oleh dinding masa lalu.
Aku tahu mimpi ini akan menuntut banyak pengorbanan, tapi aku juga tahu aku pantas mendapatkannya. Karena aku sudah membayar lebih dari cukup, dengan air mata, dengan kerja keras, dengan luka yang tak pernah diberi nama. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan membawaku, tapi aku tahu satu hal, aku akan berjalan terus, meski sendiri, meski tanpa dukungan keluarga. Karena setiap langkahku hari ini adalah bentuk perlawanan terhadap nasib yang ingin membuatku kecil. Dan jika ada yang bertanya nih apa harga dari sebuah mimpi, aku akan jawab segalanya, tapi itu sepadan. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, itu kebohongan. Tapi waktu memberi ruang untuk bernapas, ruang untuk menerima, ruang untuk berdamai. Aku tidak lagi berharap luka-luka masa lalu hilang. Aku hanya ingin bisa hidup tanpa membiarkan luka itu mengatur kemana aku melangkah. Sudah 3 tahun sejak aku meninggalkan rumah, dan 2 tahun sejak aku terakhir berbicara dengan ibu. Aku tidak pulang saat lebaran, tidak saat adik bungsuku menikah, tidak juga saat kabar datang bahwa ayah masuk rumah sakit. Aku ingin pulang, bukan karena rindu, tapi karena ingin menepati tanggung jawab sebagai anak. Tapi setiap kali niat itu muncul, aku diingatkan pada suara-suara lama. Kamu cuma bikin malu. Anak perempuan nggak usah sekolah tinggi. Kalau susah jangan pulang. Setiap kata itu hidup dalam pikiranku. Membuat kaki ini kaku di batas gerbang kota. Aku tidak membenci keluargaku. Tidak seperti dulu, saat rasa kecewa itu masih segar dan menyala-nyala. Sekarang aku hanya merasa hampa, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan sesuatu, dan akhirnya terbiasa hidup tanpanya. Di negeri asing ini, aku belajar banyak hal yang tak pernah kuperoleh dari rumah. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menghargai keberanian orang lain, mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah. Di sini, aku bukan sekadar anak sulung, bukan si beban, bukan si durhaka. Di sini aku hanya Sari, seseorang yang dicintai bukan karena kewajibannya, tapi karena keberadaannya. Namun ada satu hal yang masih belum selesai, memaafkan. Bukan hanya memaafkan ibu, ayah, dan saudara-saudaraku, tapi juga memaafkan diriku sendiri. Karena selama ini aku merasa bersalah. Bersalah karena tidak cukup menurut, karena tak bisa menjadi anak seperti yang mereka inginkan, karena memilih jalan sendiri. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras? Apakah seharusnya aku tetap mengalah? Tapi setiap kali aku menengok ke belakang, melihat gadis kecil yang tidur dengan perut kosong dan kepala penuh teriakan, aku tahu aku hanya sedang bertahan hidup. Dan untuk itu, aku tidak perlu minta maaf pada siapapun. Satu hari aku membuka email. Ada pesan dari adik perempuanku. Isinya singkat. Bu sakit, enggak parah. Tapi katanya kalau kamu masih ingat rumah, ya hubungin dia. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Jantungku berdebar. Bukan karena khawatir, tapi karena takut menghadapi luka yang selama ini kubiarkan tertidur. Aku tidak langsung membalas. Tapi seminggu kemudian, aku memberanikan diri mengirim pesan ke nomor ibu. Bu, aku dengar ibu sakit. Aku harap ibu cepat sembuh. Maaf aku belum bisa pulang, tapi aku doakan ibu selalu sehat. Tak ada balasan. Namun anehnya aku merasa lega. Karena kali ini aku tidak menulis pesan untuk didengar. Aku menulisnya sebagai tanda bahwa aku sudah selesai berperang. Bahwa aku tidak lagi menyimpan dendam. Bahkan jika pelukan itu tak pernah datang. Aku tahu ibu mungkin tidak pernah minta maaf. Mungkin tak pernah mengerti apa yang telah ia lakukan padaku. Tapi aku tak butuh pengakuan itu lagi. Karena memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti membenarkan. Memaafkan bagiku adalah keputusan untuk berhenti menyiksa diri dengan penolakan yang terus diulang. Kini aku bangun setiap pagi di negeri yang jauh, membuka jendela, dan menghirup udara tanpa bayang-bayang masa lalu mengikat leherku. Aku masih menulis, masih belajar, masih berjuang, tapi aku tidak lagi melakukannya untuk membuktikan apapun pada siapapun.
Aku melakukannya untuk diriku sendiri, dan di sanalah letak kebebasanku. Bukan dalam pelukan keluarga yang tak pernah kuberi, bukan dalam kata maaf yang tak pernah terucap, tapi dalam kesadaran bahwa aku layak hidup. Bahkan jika satu-satunya orang yang benar-benar percaya padaku hanyalah diriku sendiri. Itu cukup. Itu udah lebih dari cukup tamat.